agak bahaya tak? Nekat mencoba-coba, kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Tidak dapat katanya, PMS memandu. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbalik kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111-129-129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudagar IGA dimanapun Anda berada.
Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara spesial hari ini, tentunya bincang-bincang santai yang tentu bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan topik kita atau tema kita, yaitu mitos PS fakta versus fakta keluarga berencana di sekitar kita. Nah, sudah ada bersama kita narasumber yang hadir di studio yang sangat luar biasa, Ibu Haja Mulyana SKM MKes yang sebagai Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Baru, atau maksud kami Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru. Ya, dinas yang panjang sekali nama dinasnya. Ya, dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini, acara bincang-bincang santai ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru. Ya, dan saya sapa dulu Ibu Haji Mulyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nih. Ya, gimana kabar Tak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat Jaki. Iya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk ini masuk di bincang-bincang kita, mungkin banyak orang mungkin tahu, yang hanya tahu KB itu soal mengatur jumlah anak. Iya. Ya, padahal KB kan lebih dari itu ya. Jadi cocok Ibu, lebih dari itu. Iya. Iya, KB. Jadi mungkin bisa dijelaskan itu tujuan utama dari program KB ini apa, kemudian apa-apa saja itu kegiatannya. Iya. Terima kasih. Sebenarnya berbicara masalah keluarga berencana tidak terlepas dari tadi sudah memang dikatakan bahwa mengatur jarak kelahiran. Iya. Pada prinsipnya tujuan utamanya adalah bagaimana mengendalikan tingkat penduduk di suatu daerah. Jadi salah satunya memang adalah program KB, program keluarga berencana ini adalah salah satu tujuannya adalah bagaimana mengendalikan jumlah penduduk atau laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Nah, kalau khusus untuk kita melihat bahwa tujuan khususnya untuk KB itu adalah salah satu bahwa bagaimana mengatur jarak kelahiran. Ya, kita tahu bahwa ibu yang sehat, ibu yang sehat atau keluarga yang sehat adalah keluarga yang bisa mengatur dalam keluarganya sendiri. Ya, baik itu kesehatan dan lain-lain sebagainya ya. Nah, jadi utamanya memang kita harus melakukan bagaimana di dalam keluarga itu lebih gampang mengatur kondisi di dalam keluarganya sendiri. Dalam hal ini misalnya dalam penggunaan kontrasepsi. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana mengatur jarak kelahiran. Kita lihat bahwa seorang ibu yang mengatur jarak kelahiran, yang misalnya kita umpamakan ibu melahirkan di umur 20 tahun. Nah, kalau kita mau mengatur jarak kelahiran ya seharusnya harus memakai salah satu jenis kontrasepsi. Ya, jenis kontrasepsi apapun itu, yang jelas dia harus memakai salah satu jenis kontrasepsi. Nah, ini dalam mengatur jarak kelahiran ya paling tidak kita memberikan informasi kepada pasangan usia subur atau ibu yang bersangkutan kontrasepsi apa yang dia mau pilih.
Ya itu. Jadi dalam mengatur, salah satu memang tujuannya adalah mengatur jarak kelahiran. Untuk tujuannya apa lagi? Jadi kita harus melihat bahwa apabila salah satu keluarga atau pasangan usia subur memakai alat kontrasepsi, berarti dia siap mengatur jarak kelahiran atau kehamilan. Nah, mengatur jarak kehamilan memang bertujuan untuk bagaimana meningkatkan status kesehatan dalam keluarganya sendiri. Ya, jadi jangankan kita keluar di lingkungan, kita dalam keluarga dulu sendiri. Jadi kalau di dalam keluarga kita bisa mengatur apakah itu jumlah kelahiran, jumlah kehamilan, atau jumlah anak memang sekaligus. Ya itu. Karena memang statement di kami itu di di KB adalah berencana itu keren. Jadi kalau di dalam keluarga itu sudah berencana, ya mudah-mudahan di dalam perencanaannya itu bisa membawa keluarganya ke keluarga yang bahagia dan sejahtera. Nah itu. Selain tujuan ini yang tadi kita sampaikan, pasti kan ada manfaat KB ini. Apa? Ya, seperti apa manfaat utama dari program KB ini? Iya, manfaat utama dari program KB adalah bagaimana kalau salah satu keluarga sudah mengikuti salah satu kontrasepsi, itu kita bisa mengatakan bahwa keluarga itu sudah bisa mengatur, paling tidak dia memelihara kesehatan dirinya sendiri. Ya, karena misalnya kita ambil contoh orang yang anaknya 1 dibandingkan dengan orang yang anaknya 3, ya kalau dia tidak ber-KB, itu memang susah dalam hal menentukan mengatur di dalam rumah tangga itu bisa dikatakan repot, karena mungkin mengurus anak 1 itu sangat beda sekali dengan mengurus anak 2 atau 3. Ya, belum lagi keluarga yang lain, sekiranya ada keluarga yang lain, ya. Baru kalau kita pikir bagaimana mengatur bagaimana kita mau tingkatkan sehat dalam keluarga kalau di dalam keluarga itu kita tidak di dalam keluarga itu misalnya banyak anak, ya. Jadi jangan lagi sekarang kan ada yang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Itu kalau kami itu banyak anak banyak resiko. Resikonya banyak karena mungkin kalau di kami di program kami mengurus anak 1 itu sangat beda dengan mengurus anak lebih dari 1. Ya. Artinya baik dari segi waktu, kemudian dari segi biaya, kemudian dari banyak macam. Nah, Bu Aji, sekarang kita masuk ke topik inti kita hari ini, yaitu mitos versus fakta tentang keluarga berencana. Banyak di masyarakat kita yang masih salah paham dengan soal KB. Ya, dan bahkan ada mitos-mitos yang bikin takut-takut ini. Yang bikin takut-takut bilang program KB. Ya, mungkin kita bisa mencoba bahas satu persatu ini, bahwa mitos-mitos ini tidak Iya. Kalau berbicara masalah mitos KB, sebenarnya sih banyak yang mengatakan, misal penggunaan KB yang misalnya pil, pil, menggunakan pil. Ada yang selalu mengatakan, saya kalau minum pil gemuk. Itu ada. Itu ada, ya. Jadi paling tidak ya mungkin itu hanya sugesti bagi pengguna, ya. Sugesti bagi pengguna. Karena kalau misalnya kalau pil KB-nya sendiri, kalau kita lihat brosur-brosur yang ada yang dikandung pil tersebut, itu tidak ada mengandung nafsu makan, tidak ada. Ya, cuma mungkin sugesti, ya. Kalau misalnya dia minum pil KB,
enak katanya makannya, Oh, iya. tambah tinggi nafsu makannya. Berarti bikin gemuk itu. Iya, ya mungkin sugesti ya. Iya. Tapi memang kalau misalnya penggunaan kalau pil ya paling tidak di efek samping yang ada. Misalnya kadang orang pusing, mual, itu karena memang itu kerja hormon, ya seperti itu. Tapi kalau dibilang pil KB bikin gemuk, kalau seandainya dikasih ya kok bikin gemuk semua orang yang konsumsi pil KB, ya sama aja juga. Kalau misalnya ditanya kenapa tidak minum pil, kenapa tidak ber-KB, saya tidak ada yang cocok. Ya, tidak ada yang cocok itu banyak. Pil saja ada beberapa jenis pil, ya, ada beberapa jenis pil. Kemudian suntik juga ada. Ya, memang fungsinya saja yang beda di dalam tubuh. Nah, memang mungkin ada ibu-ibu tertentu ya kondisinya memang beda ya di ibu yang satu dengan ibu yang lain. Mungkin ada yang cocok dengan misalnya suntik atau yang hormonal ya, yang hormonal. Ada yang tidak. Jadi memang ada beberapa yang kami siapkan. Misalnya ada yang IUD, implan, MOP, MOW. Jadi itu. Jadi kalau kami sih berbicara masalah mitos yang biasa muncul itu paling kalau misalnya ada orang ditanya kenapa kita tidak ber-KB, tidak enak. Ya. Dia bilang tidak enak. Jadi kadang-kadang saya mengatakan bahwa apanya yang tidak enak. Jadi mungkin seperti itu Ji yang ada Ji mitos kedua ini. Katanya IUD atau spiral bisa bergerak dan berpindah-pindah di dalam tubuh. Banyak yang bilang ini berbahaya. Ini mungkin penjelasannya. Iya. Ini lebih parah lagi kalau misalnya IUD atau implan bisa bergeser di tempat. Misal saya ambil contoh kemarin ada informasi kami di salah satu daerah ya. Di Kabupaten Baru ada salah satu desa kami melakukan penyuluhan untuk edukasi bagaimana MKJP karena memang di Kabupaten Baru itu pengguna MKJP masih dari sekian ribu pasangan ya itu baru sekitar antara 15 sampai 17% pengguna MKJP. Nah, kalau pengguna masih rendah, kalau kami ya masih rendah karena masih sekitar dari 65% itu baru sekitar 15 sampai 17% pengguna MKJP. Nah, kalau ada yang mengatakan mitos karena ada yang tidak ada yang mau pakai karena pernah katanya ada tetangganya, ada bukan tetangga tapi keluarganya yang kasih informasi bahwa memakai implan itu larinya ke bagian belakang, ke belakang kudu, di punggung. Iya, ya punggung. Ya, jadi kalau kita berpikir secara rasional, di mana bisa sampai ke punggung ya, ya kalau rasionalnya kita berpikir ya, tapi itulah masyarakat. Nah, kalau seperti itu tidak ada. Yang kita rasionalnya saja, kita memakai alat saja kasih masuk itu didorong itu kadang lama baru bisa. Ya, artinya kalau memang tidak makanya di yang sudah kami latih tidak sembarang orang memasang. Jadi di OPD kami itu dengan kerjasama dengan BKKBN Provinsi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan kapasitas tenaga kami ya, tenaga yang ada di kabupaten kota masing-masing, utamanya di Baru ini ada beberapa bidang ya hampir semua bidang yang ada di puskesmas, rumah sakit dengan TPMB ya, tempat praktek bidang swasta atau mandiri itu dilatih untuk memasang IUD dengan implan ya. Jadi kalau dikatakan mitos bisa dari misalnya implan dibawa lengan kiri bisa ke belakang, ke punggung belakang, itu mitos. Kemudian IUD yang notabene bisa sampai ke jantung, itu mitos. Tidak bakalan bergeser karena kita lihat bahwa kalau mau bergeser kemana? Ya notabene kita sorong saja tidak mau bergeser, apalagi kalau misalnya berlari sendiri, ya seperti itu. Tapi cuma memang ini yang memang
tantangan-tantangan seperti inilah sebenarnya kalau saya sih bukan mitos, cuma mungkin orang tidak mau ikut, orang mungkin kalau ya di itu unsur ketakutannya lebih tinggi bahwa oh seperti apa itu mungkin nanti lari nanti kemana gitu. Jadi itu sangat kalau yang mendengar yang sempat online sekarang dengan IGA, kami informasikan bahwa itu tidak ada itu yang lari seperti itu ya, tidak ada. Ada juga ini mitos ketiga ini, KB banyak pasangan yang takut ikut KB nanti jadi susah punya anak lagi. Iya. Apa benar nih? Iya. Bagaimana itu, Ibu Haji? Iya. Sebenarnya kalau dikatakan susah punya anak lagi, ya mungkin betul tertentu orangnya ya, tertentu mungkin. Jadi kalau penggunaan alat kontrasepsi disesuaikan tadi itu saya kira sudah di yang pertama tadi bahwa disesuaikan. Kalau misalnya penggunaan alat kontrasepsinya misalnya kita pakai hormonal yang pingin menunda, misalnya menikah masih umur di bawah 19 tahun. Kalau mau menunda ya silahkan pil atau IUD. Ya, itu anjurannya memang dokter, pil atau IUD untuk mengembalikan kesuburan. Tapi kalau misalnya hanya untuk mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, itu bisa pakai hormonal, bisa pakai MKJP. Ya, yang tadi saya katakan bahwa kalau misalnya hormonal kegagalannya masih tinggi. Kenapa saya bilang? Karena hormonal utamanya kalau pil, kalau pil itu tidak disiplin minumnya, itu bisa bobol itu. Ya. Kalau seumpama diminum ini hari, besok tidak, dilupai. Seperti itu. Oh iya. Seperti itu. Artinya kita harus disiplin. Jadi minum pil itu harus misalnya jam 6 sore. Nanti besok sore itu jam 6 dan seterusnya. Karena nggak bisa bilang jam 6 lewat 30 menit atau jam 8. Iya. Kalau di dalam waktu yang sama sebenarnya bisa tapi tidak dijamin karena fungsi pil itu 1 kali 24 jam. Satu tablet pil itu yang ditelan itu 1 kali 24 jam. Jadi kalau minumnya jam 6 sore, jadi harus jam 6 sore nanti baru harus minum lagi. Jadi kalau misalnya minumnya jam 6 sore, kemudian besok malam jam 9, besok malamnya jam 12, dan apalagi besok malamnya lupa, itu tidak teratur. Jadi tidak dijamin bahwa keefektivitasan dari pil, hormon ini dari pil itu terjamin tidak. Pantasan itu biasa kalau ada ibu-ibu bilang, tetap ini asing manu Pak, jebol minasa karena mungkin disiplinnya tidak disiplin minum. Iya. Kemudian kalau suntik, waktu suntiknya tanggalnya sudah itu kalau misalnya dia suntik di bidan atau di puskesmas atau di prakteknya bidan itu bidan sudah mengurangi 3 hari. Nah kalau dia kurangi 3 hari, kalau misalnya dia lupa sampai tanggalnya ditentukan, itu bidan sebenarnya sudah kurangi 3 hari. Jadi kalau sudah lewat dari itu 3 hari, kemungkinan besar efektivitas obat yang dimasukkan itu mungkin sudah berkurang karena tadi yang pertama sudah dikurangi, tapi itu belum lagi datang menyuntik suntik berikutnya. Nah, jadi kalau dia misalnya suntik pada hari yang sama yang sudah tanggalnya bidan tulis, itu kemungkinan besar masih bagus. Tapi kalau sudah lewat lagi di belakangnya itu 3 hari, kita tidak jamin itu apakah memang masih efektivitasnya hormon yang masuk itu bagus atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya kalau memang mau menunda itu lebih bagus yang MKJP. Artinya paling tidak implan dan IUD. Dan IUD. Itu seperti itu. Jadi kalau kembali ke suburan itu tadi bahwa kalau mau menunda, apakah itu misalnya dia mau menunda karena yang jangka waktu 3 tahun, silakan MKJP bisa. Bisa juga memakai tadi itu untuk yang menunda yang menunda jarak kelahiran. Tapi kalau yang menunda khusus untuk umur itu pakai yang hormon. Iya, ada juga yang mitos yang saya dapat ini. Nah, kan ini penting. Biasanya banyak orang yang berpikir KB itu cuma urusannya ibu-ibu. Iya. Padahal KB juga bisa melibatkan laki-laki. Iya, begitu Bu? Iya. Ada. Jadi mungkin tanggapannya. Iya,
Kalau kasihan kok dong kalau memang selalu ibu-ibu. Iya. Jadi mudah-mudahan pendengar yang di sana ya, yang mendengar, mudah-mudahan ada keluarga, ada tetangga, atau bantu kami di OPD KB ya, untuk bagaimana memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada para laki-laki di sana, karena ada yang namanya vasektomi, ya vasektomi bagi laki-laki, khusus untuk yang paten ya, permanen. Kemudian kalau mau yang yang sementara itu ada kondom. Ya, ada kondom. Tapi kalau kondom, kalau kami ya pada prinsipnya itu efektivitasnya yang tidak dijamin 100% karena kita tahu bahwa kalau kondom betul-betul hanya darurat. Ya, hanya darurat. Jadi kalau ada laki-laki yang mau, silakan bisa menghubungi kami di OPDKB kami itu ada. Nanti kalau vasektomi untuk tahun ini ada 2 sebenarnya. Cuma mungkin akhir tahun karena ini sudah bulan Desember mungkin tidak bisa kami fasilitasi. Jadi 2025 kalau ada para pria yang mau bisa nanti menghubungi kami di OPDKB kami, ada vasektomi ya, ada yang dibiayai oleh pembiayaannya ada di kami yang dibiayai oleh pusat. Ya. Ada. Nah, kemudian ini selanjutnya Ibu, mitos selanjutnya ada juga ini ibu yang percaya KB tradisional, seperti menghitung masa subur itu katanya lebih aman dibandingkan metode modern. Iya. Faktanya sebenarnya ini apa, Ibu Haji? Iya. Berbicara masalah KB tradisional, kalau dibandingkan dengan metode yang modern, iya karena memang tradisional tidak masuk yang modern, ya. Cuma faktanya sekarang kalau kita mau ke tradisional, itu tertentu sebenarnya, karena ada yang namanya siklus haid. Kalau dibilang menghitung masa subur, itu bagi bagi perempuan ya, bagi seorang wanita yang masa haidnya itu normal, teratur, normal, yang artinya siklusnya 25 hari sampai 29 hari. Tapi kalau ada siklus yang pendek dan ada siklus panjang, jadi tidak bisa menghitung. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu sama dengan yang kalau orang tua bilang itu alami. Ya, kalau kami itu pantang berkala. Ya, kalau dibahasakan kalau dari kami ya pantang berkala namanya. Artinya paling tidak ada yang mengatakan bahwa siklus 1 minggu sebelum dan 1 minggu sesudah itu tidak masa subur. Itu masa suburnya itu kalau misalnya dia 1 minggu sebelum dia betul-betul itu porsir. Kemudian 1 minggu setelah haid, 1 minggu sebelum haid itu dia porsir, karena dikatakan bahwa di antara minggu kedua dengan minggu ketiga itu masa subur. Itu tertentu. Jadi kalau kami di bidang KB, kalau kami sih ditanya, kami tidak mengiyakan karena itu tertentu orang yang bisa seperti itu. Jadi paling tidak kalau sebenarnya memang sifatnya mau menunda, lebih baik pakailah salah satu kontrasepsi yang paling tidak minim hormonnya. Minim hormonnya itu yang mana? Itu implan. Yang tidak ada hormonnya itu IUD. Seperti itu. Dan kalau mau permanen ya silakan MOW. Seperti itu. Baik, Saudagar Iga dimanapun Anda berada, bagi Saudagar Iga yang ingin bertanya silakan boleh Anda chat di YouTube kami. Nanti kan kita bacakan pertanyaannya ya, dan tentunya sebelum kita lanjut kita break dulu. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Tidak dapat PMS menanti, jangan
Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Ya, sampai saat ini kita masih bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Ya, masih tentunya di bincang-bincang santai. Ya, kita lanjut untuk kebesaran kita di siang hari ini. Ya, seperti saya janjikan tadi bahwa yang ingin chat di YouTube kami silakan. Mungkin ada mau bertanya. Tapi ada ini yang mau bertanya ini, Bu Haji, saya baru menikah. Metode DKB apa yang paling cocok untuk pasangan muda? Wih, baru menikah, mau langsung kan? Cocok. Kemudian kedua, apakah benar KB suntik bikin haid tidak lancar? Ya, bagus pertanyaannya itu. Berarti dia menyimak ini. Iya, kemudian tiga. Wih, tiga. Tidak apa-apa. Iya. Bagaimana cara meyakinkan suami untuk ikut ber-KB, misalnya vasektomi? Iya. Ya mungkin bisa disampaikan langsung dijawab. Yang pertama karena pasangan muda ingin menunda, kami anjurkan kita pakai hormonal untuk pil jangan pakai suntik. Kalau untuk menunda memang menunda karena pengantin baru. Jadi kalau untuk MKJP-nya kita pakai IUD karena IUD itu bagus untuk bagi yang bertanya tadi, anak-anakku yang bertanya tadi. Kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Apakah benar KB suntik bisa bikin haid tidak lancar? Iya. KB suntik itu memang fungsinya hormon. Fungsinya hormon. Ada yang haid kalau kita pakai suntikan bulanan, ada yang haid, ada yang tidak haid. Ya, kalau suntikan bulanan kadang memang ada haid setiap bulan. Kalau yang 3 bulanan tidak haid. Ada yang haid pertama, misalnya di suntikan pertama masih haid sedikit. Suntikan kedua masih haid flek. Kemudian suntikan ketiga kadang sudah membayang. Suntikan dan seterusnya itu tidak, karena memang produksi memang khusus untuk suntikan KB itu tidak memproduksi haid. Maksudnya tidak ada darah haid. Tapi tidak kemana-mana itu darahnya. Jadi normal itu. Cuma memang fungsinya hormon seperti itu. Bagaimana menekan hormon supaya tidak ada produksi haid. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara meyakinkan suami untuk ikut ber-KB? Kalau untuk meyakinkan suami untuk ikut ber-KB, untuk yang pertama kami tidak kami tidak menganjurkan untuk pasek. Untuk yang pertama bagi pasangan yang misalnya baru menikah, paling tidak kalau misalnya
tidak mau kalau istrinya karena misalnya masih muda jangan pakai hormon, ya pakai pakai kondom ya. Tapi satu, nah kalau memang kita mau yang misalnya menunda pas 1 tahunan, ya lebih kita yang perempuan memakai itu tadi kontrasepsi, apakah itu pil atau IUD. Tapi kalau saya anjurkan yang di atas 1 tahun, kalau misalnya mau menunda umurnya sekarang baru 17, nanti mau melahirkan di umur 20, boleh pakai IUD. Jadi pas 3 tahun buka IUD-nya hamil. Seperti itu. Ya, kalau tadi ini yang vasektomi. Mungkin umur berapa yang itu? Yang vasektomi untuk pasangan muda jangan dulu, karena kalau yang nanti tidak ada anaknya, karena memang sudah tidak bisa. Tidak bisa yang punya anak itu. Iya, jadi kalau vasektomi paling tidak misalnya sudah punya anak. Sudah dan paten memang, gitu. Dan memang tidak mau punya anak, ya. Seperti itu. Iya. Ini dari Ibu Husnul. Ibu Husnul. Iya, makasih banyak ini untuk Ibu Husnul. Sudah bertanya terkait dengan tadi 3 pertanyaannya. Iya, dan kalau mau mendapatkan lebih jelas nanti nomor HP saya di share ya. Oh iya, oke. Jadi untuk Ibu Husnul ya tetap bersama kami, nanti kita akan berikan informasi nomor handphonenya Ibu Haji. Iya. Ya, baik. Kita mungkin ke sesi selanjutnya. Makasih banyak untuk yang sudah bertanya. Ya. Kemudian Ibu, setelah kita membahas banyak mitos tadi, mungkin ada tips-tips ataukah Ibu untuk tips untuk masyarakat agar lebih bijak dalam memilih metode KB? Iya. Terima kasih. Tips untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi untuk informasi kepada masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Baru ya, secara umum, bahwa jangan mendengarkan informasi di luar sana. Jadi mudah-mudahan bisa, kalau mau mendapatkan informasi yang lebih jelas, silakan menghubungi kantor PKB balai kami yang ada di masing-masing kecamatan yang tadi ya. Jadi jangan mendapatkan informasi, jangan tanya masyarakat sendiri misalnya sesama pengguna kontrasepsi, atau yang sama sekali yang memberikan informasi itu adalah sama sekali tidak menggunakan kontrasepsi, salah satu kontrasepsi, baru itu yang mengeluarkan pendapat seperti ini tuh KB seperti ini, padahal dia sendiri yang tidak memakai. Jadi jangan, jadi konsultasi seminimal mungkin hubungi yang bisa memberikan informasi. Paling tidak hubungi PLKB kami yang ada di masing-masing balai 7 kecamatan, di masing-masing kecamatan ada. Kemudian yang kedua, hubungi bidan terdekat di sarana pelayanan kesehatan di puskesmas. Ya, mudah-mudahan tanya ki bidan, karena bidan yang tahu pasti itu bagaimana fungsinya hormon, bagaimana fungsi semua, bagaimana cara kerja dari alat kontrasepsi, yang berbagai macam alat kontrasepsi. Mereka tahu. Dan kalau memang kurang, artinya masih mau mendengarkan lebih jelasnya lagi, hubungi kami di OPD KB ya, adanya di PPKB, di Dinas PPKB P3A ya, seperti itu. Jadi jangan dengar itu banyak informasi yang di luar sana yang notabene tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau paling tidak ada dalam teori ya, seperti itu. Jadi sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa KB seperti apa, pil seperti apa, pasang IUD seperti apa, kemudian operasi seperti apa. Ya, lebih bagus mungkin kalau kita lebih bijak yang mendapatkan informasi itu dari betul-betul informasi yang tahu persis persoalannya. Jadi paling tidak kalau masih nanti kita kasih antar ke dokter kalau memang misalnya mau yang lebih jelas, misal utamanya yang vasektomi dengan tubektomi. Nanti kami fasilitasi ke dokter ya, ke dokter Objin. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di sana informasi-informasi yang sifatnya hanya membikin pusing, jangan. Jadi paling tidak kita harus dapat mengakses informasi itu di pas yang di orangnya yang tahu persis masalah itu. Jadi kalau misalnya
informasi terkait masalah KB ya paling tidak minimal kita tanya di bidan. Iya. Nah, jangan kita ditanya di sana Tetanggata. ke sana kemari tetanggata, apalagi kalau tetanggata itu tidak tahu pasti itu Iya. sembarang digarek-garek, selalu Iya. bilang garek. Pernah saya satu kali. Iya. Bukan hanya satu kali, tapi ada beberapa tempat yang saya bilang Iya. ini Manu gare anu ya untuk MKJP ya untuk Iya, iya. IUD dan implan, dia bilang tidak mau kak saya. Iya. Kenapa ki tidak mau? Iya. Naseng kalau pura pasan naseng Iya. IUD mendre igare ku jantuna. Seperti itu. Jadi saya bilang siapa Iya. itu? Siapa yang pasang ibu? Kita, Iya. keluarga tak. Dia bilang tidak. Tetanggaku dengar di sana ada bedek di kampung di luar kabupaten, dia bilang. Saya bilang iya. terlalu dini ki mau pastikan itu karena di kabupaten lain Jipale. Iya. Saya sangka saya di kabupaten baru kasih tahu maka di mana tempatnya supaya bisa kak komunikasi dengan orangnya. Iya, Artinya iya. seperti itu paling tidak ya. Iya. Jadi kita bijak mendapatkan informasi. Iya. Saya kira cukup cukup bijaksana kalau kita mendapatkan informasi kepada orang yang bersangkutan, kepada orang yang lebih tahu, yang lebih paham tentang hal tersebut. Jadi jangan ki mendengar informasi-informasi sepihak yang notabene tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti Iya. itu. Terakhir Bu, ya apa harapan Ibu ini untuk pasangan-pasangan muda dan keluarga dalam mendukung program keluarga berencana ini? Ya, harapan kami sebagai OPD yang menangani pengendalian penduduk, ya mudah-mudahan anakku semua yang masih pengantin baru yang maksudnya memang mau menunda, ya silakan menunda dengan memakai alat kontrasepsi modern yang setidaknya pil KB ya atau alat-alat kontrasepsi lainnya yang MKJP yang kami sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sekiranya anak-anakku sekalian yang mau mengakses atau mau mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, silakan hubungi masing-masing balai yang ada di kecamatannya. Ada di situ petugas, ada balai penyuluh KB kami yang ada di kecamatan. Iya. Nah, di sana itu setiap hari standby itu ada koordinatornya, ada PLKB-nya. Jadi ada koordinator PKB, jadi ada koordinator penyuluh keluarga berencana. Ada penyuluh keluarga berencana lapangan. Ada. Ya, ada penyuluh lapangan, ada memang. Jadi di masing-masing kecamatan itu ada. Iya. Dan setiap hari berkantor di sana. Oh, setiap hari. Setiap hari. Kecuali hari libur. Kecuali hari Minggu. Iya. Ya. Kemudian kalau memang mau mengakses lebih cepat, silakan mengakses ke OPD kami. Iya. Ya, Di mana itu, Bu? Nomornya 085 085 397 397 842 842 151. 151. Iya. Ya, jadi untuk saudara Iga bisa menghubungi di 0853 97 842 151. Iya, mudah-mudahan sudah didengar ini. Iya. Kayaknya tidak terasa ini waktu sudah mau kurang lebih 40 menit ya kita di acara ini, dan kita sudah ngobrol seru ini tentang ini apakah mitos atau fakta ini ya. Jadi mudah-mudahan banyak sekali ini ilmu yang sudah kita dapatkan. Terima kasih Ibu Aji Mulyana SKM MKes atas waktunya dan penjelasannya hari ini. Ya, semoga ini bisa menjawab keraguan masyarakat soal KB. Ya, dan saudara Iga dimanapun Anda berada, jangan percaya begitu saja pada mitos-mitos yang beredar. Selalu cari informasi dan sumber terpercaya, begitu ya Bu? Iya. Iya. Dan seperti tenaga kesehatan tadi sudah disampaikan Ibu Aji bahwa tenaga kesehatan, kemudian fasilitas resmi seperti tadi balai di kecamatan ya. Baik, saudara Iga dimanapun Anda berada, sampai jumpa di acara bincang-bincang selanjutnya.
Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini didukung oleh Dinas PMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru. Dan saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.